Oke, Oke, silakan dimulai dari awal, Kevin. oke. Jadi hari ini kita lanjutkan mengenai pembacaan kita terkait buku Mathematics for Machine Learning pada halaman 45 pada subbab 2,4 mengenai ruang vektor. Sejauh ini kita telah membaca mengenai sistem persamaan linear dan cara menyelesaikannya dari sesi 2.3. Kita melihat bagaimana sistem persamaan linear dapat direpresentasikan dengan notasi matriks vektor, dengan notasi matriks vektor. Di sini kita akan melihat lebih dalam mengenai ruang vektor dan ruang terstruktur di mana kumpulan vektor nantinya dapat kita operasikan ataupun kita aplikasikan. Tapi sebelum membahas lebih dalam mengenai ruang vektor sendiri, ada istilah matematis yang mungkin perlu kita bahas terlebih dahulu. Itu adalah mengenai groups. Jadi grup sendiri memainkan peranan penting dalam computer science. Seringkali kita menemukan grup teori ataupun teori grup di dalam beberapa bidang ilmu pengetahuan dalam computer science, salah satunya di dalam kriptografi, coding teori, dan juga grafik. Notasi dari grup sendiri biasa dapat dituliskan dengan sebuah tanda kurung yang di dalamnya nanti akan kita berikan himpunan bilangan yang akan kita gunakan, ataupun nanti jika di dalam ruang vektor itu menjadi himpunan vektor, beserta dengan operasi binary yang dapat nanti kita gunakan untuk menggabungkan dua elemen yang ada di dalam himpunan bilangan ataupun himpunan vektor yang ada di dalam grup kita. Jadi untuk grup biasa kita harus memenuhi sebuah aksioma grup yang dapat kita lihat di sini. Itu ada sifat closure, dalam arti dalam sebuah grup jika semua elemen X dan Y merupakan elemen dari himpunan bilangan G tertentu, maka jika kita jalankan operasi binarinya, di sini operasi binarinya itu adalah perkalian, maka hasil daripada perkalian antara X dengan Y nantinya akan menghasilkan elemen yang juga berada di dalam himpunan bilangan G. Itu adalah sifat closure yang ingin kita dapatkan di dalam aksioma daripada grup. Jadi apapun nanti operasinya, meskipun nanti mungkin operasi daripada grup itu adalah operasi tambah, kita harapkan bahwa dengan menggabungkan dua elemen di dalam himpunan bilangan G, jika kita tambahkan, hasilnya juga akan merupakan himpunan elemen di dalam bilangan G tersebut, sama seperti pada Clockface arithmetic. Karena Clockface arithmetic juga kebetulan menggunakan teori grup. Selanjutnya, sebuah grup juga harus memenuhi sifat asosiatif, yang berarti jika semua elemen X, Y, Z merupakan elemen dari himpunan bilangan G, maka kita harapkan hasil perkalian dari X dikali dengan Y, kemudian dikalikan dengan Z, nantinya akan sama dengan X dikalikan dengan hasil perkalian daripada Y dikali dengan Z. Grup juga harus memiliki elemen netral, jadi karena di dalam grup kita memiliki himpunannya sendiri, di dalam himpunan nanti harus mengandung sebuah elemen netral ataupun nanti kita sebut sebagai elemen identitas, dan masing-masing bergantung dari operasi, elemen identitasnya itu bisa berbeda-beda. Contohnya di sini kalau perkalian mungkin seringnya itu elemen identitasnya itu adalah 1, sedangkan untuk penjumlahan elemen identitasnya adalah 0. Intinya semua elemen X di dalam himpunan G nantinya jika kita aplikasikan operasi binary, kita gabungkan dengan elemen identitas, hasilnya akan kembali didapatkan nilai X-nya itu sendiri. Begitu juga nanti sebaliknya. Untuk inverse elemen di dalam sebuah grup nantinya kita mengharapkan sebuah grup harus memiliki inverse elemennya sendiri. Jadi misalkan jika untuk semua elemen X di dalam himpunan G, nantinya kita berharap ada bilangan Y di dalam himpunan G yang jika kita kalikan ataupun kita aplikasikan operasi binarinya akan menghasilkan elemen identitasnya kembali. Contohnya kalau penjumlahan, misalkan jika himpunan kita gunakan itu adalah himpunan bilangan integer pada penjumlahan, untuk integer 3 yang merupakan elemen dari himpunan bilangan integer,
inverse-nya dapat kita ambil itu adalah -3, karena 3 ditambah dengan -3 akan kita dapatkan elemen identitasnya yaitu 0. Sama juga untuk perkalian. Di dalam perkalian, nanti kita akan mengenal yang namanya X pangkat -1 atau nanti yang kita baca sebagai inverse. Inverse. Yang akan digunakan pada perkalian. Jika kita gunakan perkalian antara nilai X tertentu dikalikan dengan X inverse, nantinya kita akan dapatkan elemen identitasnya kembali. Ataupun 1 di dalam perkalian. Ya, hanya saja mungkin sebagai catatan, jangan disamakan antara X inverse dengan 1/X. Karena jika kita lihat dari perkalian, seringkali mungkin inverse yang terpikir oleh kita. Contohnya pada himpunan bilangan integer 2, misalkan pada himpunan bilangan integer 2, pada himpunan bilangan integer kita ambil angka 2, ketika kita cari inverse daripada 2, mungkin yang kita temukan inverse dari 2 itu adalah 1/2. Sementara 1/2 atau dalam pecahan desimalnya itu menjadi 0,5, itu tidak terdapat di dalam himpunan bilangan integer yang kita gunakan di dalam grup, sehingga tidak dapat kita katakan sebagai inverse element. Salah satu inverse element yang bisa kita lihat sebagai contoh itu bisa kita lihat pada closed phase arithmetic, di mana jika kita ambil himpunan bilangan integer himpunan bilangan integer 24 di dalam closed phase arithmetic, berarti elemen di dalam himpunan itu adalah 0 sampai dengan 23. Jika kita ambil angka 13, maka inverse daripada angka 13 di dalam penjumlahan itu bukan -13, karena -13 tidak terdapat di dalam himpunan bilangan integer 24, tetapi yang kita ambil itu adalah 11. Begitu juga nanti berlaku dengan perkalian. Mungkin jika kita masukkan ke dalam closed phase arithmetic, jika kita terapkan operasi perkalian, maka mungkin kita akan membutuhkan operasi modulus untuk membatasi hasil output keluaran daripada hasil perkalian tersebut. Dan seringkali mungkin perkalian tersebut nantinya tidak akan kita sebut sebagai perkalian biasa, tetapi akan kita sebut sebagai dot operation. Jika sebuah grup, jadi tidak semua grup ya, jika sebuah grup memiliki sifat komutatif yang berarti X kali Y itu sama dengan Y kali X untuk semua elemen X dan Y di dalam himpunan G, maka grup tersebut dapat kita sebut sebagai komutatif group ataupun yang lebih sering dikenal sebagai abelian group. Ini adalah contoh. Pada contoh 2.10 kita melihat bagaimana contoh-contoh daripada grup, termasuk di dalamnya abelian group, dan apa contoh yang tidak termasuk sebagai grup, dan apa alasannya. Pada contoh yang pertama kita lihat ada himpunan bilangan integer. Himpunan bilangan integer berarti dari -3, -2, dari minus tak hingga sampai dengan mungkin -3, -2, -1. Kemudian dilanjutkan dengan 0, 1, 2, 3 sampai dengan tak hingga, itu adalah himpunan integer. Dengan operasi binernya itu adalah tambah. Ini merupakan abelian group karena memenuhi beberapa sifat. Di mana sifat closure, pertama sifat closure, karena kita ketahui hasil penjumlahan dari sembarangan integer di dalam himpunan integer tetap akan menghasilkan integer. Kedua, sifat asosiatif, karena urutan penjumlahan yang berbeda tetap menghasilkan hasil yang sama. Yang ketiga, elemen netral. Di dalam himpunan di dalam grup dengan himpunan integer dan operasi tambah, kita memiliki elemen netral yaitu 0. Di mana 0 jika ditambahkan dengan elemen apapun daripada himpunan integer tersebut, itu tetap akan menghasilkan elemen tersebut. Sedangkan untuk inverse, elemen inverse dapat langsung kita ambil nilai negatifnya dari integer positif yang kita ambil. Begitu juga sebaliknya. Berikutnya, di sini kita ada grup yang memiliki himpunan bilangan asli non-negatif, himpunan bilangan asli yang tidak negatif, dengan operasi binernya itu adalah tambah. Ini tidak termasuk sebagai grup. Jadi, meskipun kita memiliki netral elemen, di sini, yaitu 0, karena dimulai daripada 0 sampai dengan tak hingga, tetapi kita tidak memiliki inverse element di dalam grup ini. Karena
Karena contohnya kalau kita ambil angka 3 daripada himpunan bilangan asli non-negatif, kita tidak dapat menemukan inverse-nya yang jika kita tambahkan nantinya bisa menghasilkan kembali elemen identitas yaitu 0. Jadi, untuk grup dengan himpunan bilangan asli non-negatif dengan operasi biner tambah itu tidak termasuk sebagai grup. Berikutnya untuk himpunan bilangan integer dengan operasi dot operation juga bukan termasuk sebagai grup. Karena meskipun kita memiliki elemen netral 1 di dalam operasi perkalian untuk himpunan integer, kita tidak memiliki nilai inverse-nya. Contohnya jika kita ambil nilai bilangan 2 dari himpunan integer kita, jika kita cari inverse-nya, maka harusnya inverse daripada bilangan 2 tersebut, nilai yang jika dikalikan dengan 2 bisa menghasilkan 1, itu adalah setengah. Setengah itu adalah dalam pecahan desimalnya itu adalah 0,5. Dan 0,5 itu tidak termasuk di dalam himpunan bilangan integer. Sehingga kita tidak memiliki inverse elemen pada himpunan bilangan integer dengan operasi dot operation, dengan operasi perkalian. Contoh berikutnya yang bukan merupakan grup itu adalah himpunan bilangan real. Himpunan bilangan real dengan dot operation atau operasi perkalian. Sebentar, Kevin. Iya. Aprianto, itu suara background dari tempat kamu ya? Halo, Aprianto. Ya, Sir. Suara background dari tempat kamu ya? Ada suara wung gitu. Oh, Bisa tolong di oke, mute Sir. sebentar ya? Oke, terima kasih ya. Oke, Kevin, silakan lanjut lagi. Oke. Kembali. Nah, untuk grup dengan himpunan bilangan real dan operasi perkalian itu bukan termasuk sebagai grup. Alasannya karena 0 termasuk sebagai salah satu elemen daripada himpunan bilangan real. Dan 0 itu tidak memiliki inverse elemennya sama sekali. Tidak ada nilai yang jika dikalikan dengan 0 dapat menghasilkan elemen identitas 1. Jadi bagaimana dengan grup yang menggunakan himpunan bilangan real tanpa 0 dengan operasi perkalian? Itu merupakan salah satu contoh daripada abelian group. Karena memenuhi keempat sifat dalam aksioma grup dan juga sifat komutatif. Selanjutnya kita masuk ke dalam vektor. Jika diberikan himpunan vektor bilangan asli berdimensi n ataupun himpunan vektor bilangan integer berdimensi n dengan operasi tambah, di mana n merupakan elemen daripada himpunan bilangan asli, itu adalah salah satu contoh daripada abelian group jika operasi penambahan itu akan dilakukan secara component wise ataupun per komponen. Contohnya dapat kita lihat pada persamaan 2.61 yang memperlihatkan bagaimana operasi tambah yang kemudian nanti dikenal sebagai vektor addition ataupun penjumlahan vektor itu akan dilakukan. Jadi untuk hasil penjumlahan daripada vektor X tertentu ditambah dengan vektor Y tertentu akan menghasilkan sebuah vektor Z di mana setiap kolom di dalam baris, jika kita anggap ini sebagai row vektor, kolom di dalam baris nantinya akan merupakan hasil penjumlahan daripada elemen di kolom yang sama pada vektor X dan juga vektor Y. Sedangkan untuk inverse itu dapat saja langsung kita gunakan nilai negatifnya dari integer positif ataupun himpunan bilangan real positif, nilai negatifnya. Dan untuk elemen netral nantinya kita akan menggunakan vektor 0. Di dalam buku ini nanti kita akan sering menemukan angka 0. Jadi setiap penjumlahan maupun perkalian scaling vektor nantinya kita akan menemukan angka 0. Angka 0 itu nanti akan mewakili vektor 0. Yang merupakan vektor dengan elemen-elemen di dalam isinya itu merupakan 0. Jadi tidak ada elemen yang lebih besar dari 0 ataupun bernilai negatif. Sama juga untuk grup dengan himpunan bilangan
real berdimensi M kali N dengan operasi tambah. Itu juga merupakan salah satu contoh daripada abelian group. Dengan catatan bahwa penjumlahan juga akan dilakukan secara component wise seperti yang terlihat pada persamaan 2.61. Untuk grup dengan himpunan bilangan real berdimensi n kali n dengan operasi perkalian, perlu dicatat bahwa grup ini memiliki sifat closure dan asosiatif yang diwarisi dari aturan perkalian matriks. Dengan elemen identitasnya itu adalah matriks identitas. Dan apabila terdapat inverse untuk elemen A di dalam himpunan bilangan real berdimensi n kali n, maka ini dapat dikategorikan sebagai grup yang kemudian akan disebut sebagai general linear group. Jadi sebutan general linear group seringkali nanti akan digunakan untuk grup dengan himpunan vektor berdimensi n kali n yang memenuhi syarat invertible pada setiap elemen A tertentunya. Hanya saja karena aturan perkalian matriks tidak bersifat komutatif, maka grup ini tidak termasuk ke dalam abelian group. Oke. Kemudian kita masuk ke dalam ya. Ya, jadi penjelasan tentang abelian group saya sedikit tambahkan. Jadi abelian group ini atau ini bagian dari, dan penjelasan grup ya, ini bagian dari grup teori. Nah, jadi grup teori itu dasar dari algebra ya, dan bukan hanya untuk vector space saja, tetapi untuk banyak sekali produk-produk matematik yang ada. Nah, cuman di sini kita fokusnya itu pada satu subset dari grup yang kita sebut abelian group. Dan fokusnya itu enggak, abelian group itu sendiri ada yang infinite dan ada yang finite. Finite itu artinya bisa kita hitung jumlahnya. Nah, jadi abelian group ini sangat penting. Kenapa? Karena vector space yang nanti akan kita bicarakan itu harus memenuhi abelian group. Jadi kalau sebuah vector space itu tidak memenuhi, maksudnya kalau kita ambil sebuah set apapun ya, set apakah set bilangan real, set bilangan integer dan sebagainya, kalau dia tidak memenuhi definisi dari abelian group, maka itu bukan vector space. Nah, jadi ya kalau kita rangkum ya, paling penting dari abelian group itu sebenarnya yang paling sering kita pakai itu nanti adalah closure, kemudian komutatif, dan inverse ya, inverse sama identity ya. Jadi itu yang paling sering kita gunakan untuk membuktikan apakah sebuah set itu adalah vector space atau bukan. Jadi dari saya kira-kira itu saja. Mungkin dari yang teman yang lain ada yang mau bertanya ya mengenai abelian group sebelum Kevin lanjutkan ke vector space. Kalau nggak ada, oke, Kevin silakan. Oke, kita masuk ke dalam vector space ataupun ruang vektor. Berbeda dengan grup yang telah dibahas sebelumnya, yang hanya memiliki satu inner operation, yaitu operasi biner yang dapat diaplikasikan terhadap elemen-elemen di dalam himpunan G tertentu. Di dalam ruang vektor nantinya, selain memiliki inner operation, di sini inner operation nanti akan lebih sering dikaitkan dengan operasi tambah, juga akan memiliki outer operation, yaitu dot operation, yang dapat diaplikasikan terhadap elemen dari himpunan vektor V. Tambah selanjutnya nanti akan kita kenal sebagai vector addition ataupun penjumlahan vektor. Dan dot operation selanjutnya akan disebut dengan multiplication by scalar ataupun perkalian terhadap nilai skalar. Jadi bukan merupakan perkalian matriks yang biasa kita lakukan terhadap dua elemen matriks ataupun dua elemen vektor. Di mana nilai skalar nantinya merupakan elemen daripada himpunan bilangan real. Perlu diingat bahwa
inner ataupun outer operation yang digunakan, istilah inner ataupun outer operation yang digunakan di dalam buku ini tidak ada kaitannya sama sekali dengan inner ataupun outer product. Istilah inner ataupun outer product yang seringkali kita dengar dalam perkalian matriks. Untuk notasinya sendiri, untuk ruang vektor nantinya di dalam buku ini akan dinotasikan dengan huruf V besar, yang nantinya merupakan grup dari himpunan vektor V tertentu dengan inner operation-nya itu adalah tambah dan outer operation-nya itu adalah dot operation. Tetapi masih harus memiliki aksioma yang sama dengan grup, di mana hasil penjumlahan daripada vektor maupun perkalian terhadap nilai skalar akan tetap menghasilkan vektor dengan himpunan vektor yang ada di dalam himpunan vektor V. Jadi, jika kita lakukan operasi tambah terhadap elemen di dalam himpunan, sembarang elemen di dalam himpunan vektor V terhadap sembarang elemen lainnya di dalam himpunan vektor V, yang kita harapkan hasilnya juga merupakan elemen yang ada di dalam himpunan vektor V juga. Dan untuk dot operation, jika diberikan sebuah elemen dari himpunan bilangan real dikalikan dengan sebuah elemen di sini itu adalah vektor, sebuah vektor di dalam himpunan vektor V, maka kita harapkan hasil yang kita dapatkan itu juga merupakan vektor yang ada juga di dalam himpunan vektor V. Jadi masih memenuhi sifat closure yang ada di dalam grup. Di sini ada sedikit sifat yang dimiliki oleh ruang vektor nantinya, di mana untuk grup himpunan vektor dengan operasi tambah itu nanti merupakan abelian group, dan nantinya akan memiliki untuk grup dengan himpunan vektor dan operasi perkalian terhadap skalar itu nantinya akan memiliki sifat distributif, ataupun mungkin ruang vektornya saja, langsung kita bilang saja sebagai ruang vektornya itu nanti akan memiliki sifat distributif, di mana untuk semua nilai lambda yang berada di dalam himpunan bilangan real dan elemen vektor X dan Y yang berada di dalam himpunan vektor V, jika kita lakukan operasi lambda dikalikan dengan hasil penjumlahan daripada vektor X ditambah dengan vektor Y nantinya, itu akan sama dengan lambda dikali dengan vektor X ditambah dengan lambda dikali dengan vektor Y, memenuhi sifat distributif. Sama juga untuk semua elemen, untuk semua nilai lambda dan juga nilai psi di dalam himpunan bilangan real dengan elemen vektor X di dalam himpunan vektor V nantinya, jika kita jalankan operasi lambda ditambah dengan nilai psi kemudian dikalikan dengan vektor X, itu akan sama dengan lambda dikalikan dengan vektor X ditambah dengan psi dikalikan dengan vektor X. Juga nanti kita akan memenuhi sifat asosiatif untuk outer operation, di mana untuk semua nilai lambda dan juga psi dari himpunan bilangan real dan juga vektor X di dalam himpunan vektor V nantinya, jika kita lakukan operasi lambda dikali dengan psi dikali dengan vektor X, itu akan sama dengan lambda dikali dengan hasil perkalian daripada nilai psi dikali dengan vektor X, itu akan sama dengan hasil perkalian dari lambda dikali dengan nilai psi, kemudian dikalikan dengan vektor X. Untuk elemen netral terkait dengan outer operation nantinya akan digunakan itu adalah 1, di mana untuk semua vektor X di dalam himpunan vektor V, jika kita kalikan dengan nilai skalar 1, itu tetap akan menghasilkan vektor X tersebut kembali. Sedangkan untuk netral elemen, ya, itu yang phi itu dengan lambda sama-sama menotasikan sebuah skalar ya? Iya, skalar, sama-sama merupakan skalar. Oke, lanjut Bu. Sedangkan untuk elemen netral terkait dengan inner operation ataupun tambah di sini nantinya kita akan menggunakan
zero vektor ataupun vektor 0 yang nanti akan dinotasikan dengan angka 0 saja. Angka 0 nanti akan mewakili vektor yang berisi vektor yang berisi nilai 0. Perlu dicatat bahwa perkalian vektor sama sekali tidak dibahas di sini. Perkalian vektor sama sekali tidak dibahas di sini. Yang kita bahas itu adalah perkalian terhadap nilai skalar. Karena jika mengikuti teori yang telah dibahas sampai dengan sekarang, seharusnya secara teori, jika vektor C merupakan hasil perkalian daripada vektor A dengan vektor B dan harus mengikuti sifat daripada grup, yang berarti nilai daripada C harus memiliki dimensi yang sama karena berada di dalam himpunan vektor yang sama dengan A dan B. Berarti yang harus kita dapatkan itu adalah C harus memiliki dimensi N jika A dan B juga memiliki dimensi N. Hanya saja jika kita mengikuti aturan perkalian matriks dari vektor yang didapatkan, hanya saja jika menggunakan aturan perkalian matriks, dimensi dari vektor yang didapatkan tidak akan sama baik untuk outer product maupun inner product. Baik untuk outer product maupun inner product. Karena jika kita dapatkan outer product, nantinya kita akan menghasilkan vektor berdimensi N kali N, di mana vektor yang kita gunakan dalam perkalian nantinya akan kita anggap sebagai sebuah kolom vektor, jadi memiliki dimensi yang sama, itu adalah N kali 1, dan operan vektor berikutnya itu nanti akan kita transpose. Itu nanti kita akan hasilkan outer product yang memiliki dimensi N kali N, sedangkan untuk inner product nanti hasil daripada vektor akan berdimensi 1 kali 1. Kedua hasil perkalian ini didapatkan dengan menganggap vektor sebagai matriks yang berdimensi N kali 1 ataupun nanti disebut sebagai kolom vektor, dan melakukan transpose pada salah satu vektor operan dalam persamaan. Jadi kalau outer product nanti transposnya di operan kedua, kalau inner product transposnya di operan pertama. Hasil yang didapatkan itu tetap tidak memiliki dimensi yang sama dengan A maupun B. Jadi mungkin di sini saya juga tambahkan soal vector space. Jadi vector space ini topik yang paling penting ya di dalam machine learning ya. Jadi kalau kita tidak memahami vector space itu selanjutnya itu kita sangat susah sekali untuk memahami konsep-konsep berikutnya. Saya sedikit menyederhanakan apa yang Kevin sudah bawakan. Nah, sekilas mungkin kalau kita lihat itu peraturannya untuk abelian group itu sangat kompleks ya. Ada rumus-rumus yang kayaknya harusnya kita hafal. Tetapi sebenarnya itu tidak perlu dihafal ataupun kita tidak perlu khawatirkan terlampau kompleks. Karena sebenarnya apa yang sudah disampaikan itu sebenarnya adalah sifat-sifat dari bilangan biasa saja. Ambil sebuah contoh, bilangan integer. Oke. Jadi kalau kita bilang mungkin lebih sederhana lah dari integer, bilangan real. Bilangan real itu mencakup hampir semua jenis bilangan yang ada. Nah, jadi kalau kita bilang sebuah set bilangan real, artinya semua bilangan yang mungkin. Jadi 1, akar 1, akar minus 1, setengah, 0,3, semua bilangan yang mungkin dari bilangan real. Kalau kita lihat peraturan-peraturan yang berlaku di bilangan real itu hampir sama seperti peraturan yang tadi baru disampaikan Kevin. Jadi bilangan real jika 1 ditambah 1, 1 ditambah 2 itu sama dengan 2 ditambah 1, itu adalah komutatif. Oke. Kemudian asosiatif 1 tambah 2 kemudian ditambah 3 sama dengan 1 ditambah 2 ditambah 3. Jadi 2 ditambah 3 dikerjakan duluan. Itu asosiatif. Kemudian 1 ditambah 0 sama dengan 1, identity. 2 dikali 1 sama dengan 2, itu identity. 1 ditambah 0 sama dengan 1, 2 dikali 1 sama dengan 2, itu identity. Kemudian kita ada inverse, 1 tambah 1, 0, dan sebagainya. Kemudian multiplikatif inverse, contohnya 3 dikali 3, oke, dapat 1 ya. Nah, itu semua adalah
sifat-sifat yang ada di bilangan yang biasa yang kita sudah pelajari dari di sekolah. Nah, ketika kita mau pindah ke vector space, sifat-sifat di vector space, pertama kita ambil dulu sifat-sifat yang ada di bilangan aritmatik yang tadi, yang sederhana. Kemudian kita bayangkan elemen dari bilangan aritmatik adalah sebuah skalar. Nah, bayangkan jika kita upgrade skalar tersebut menjadi sebuah list. Jadi bayangkan sebuah set di mana elemennya adalah sebuah list. Jadi contohnya list itu bisa vektor ya. Jadi satu list itu bisa terdapat 2 atau 3 bilangan yang berbeda. Nah, jadi 2 atau 3 bilangan. Jadi bayangkan sebuah R pangkat 2 di mana elemennya adalah vektor ukuran 2, dimensi 2. Nah, itu adalah sebuah vector space. Jadi vector space itu kita upgrade aja dari bilangan aritmatik, dapat sebuah vector space, kemudian gunakan sebuah sifat yang tadi saya baru bilang tentang aritmatik dan aplikasikan elemen dari vector space tersebut. Maka kamu akan dapat hasil yang sama, peraturan yang sama seperti yang Kevin bilang tadi, dengan satu pengecualian saja. Jadi dari bilangan aritmatik dan himpunan set bilangan vector space ada satu pengecualian saja. Jadi satu sifat yang ada di aritmatik tapi tidak ada di vector space. Kira-kira tahu nggak apa itu sifat itu? Satu sifat yang ada di bilangan aritmatik tapi tidak ada di vector space. Jadi sifat itu adalah multiplikatif inverse. Nah, jadi kita tidak bisa mendapatkan proses perkalian yang menghasilkan inverse. Kenapa? Karena di vector space pengalinya adalah skalar. Jadi skalar dikali vektor itu nggak akan mungkin dapat bilangan itu sendiri. Tidak akan mungkin kita bisa dapat bilangan netral. Oke, jadi dari semua sifat yang ada di kelompok aritmatik, hanya satu itu saja yang tidak ada di vektor. Semuanya sama persis. Jadi kalau Anda lupa tentang sifat-sifat abelian group, namanya mungkin keren, tapi ingat saja kembali bahwa sifat-sifat tersebut ada juga di bilangan biasa. Nah, itu dia. Nah, itu satu tentang sifat. Yang kedua yang mau saya tambahkan itu adalah vector space dan vektor. Jadi bagi teman-teman yang mungkin baru berkenalan dengan namanya vector space dengan vektor, ini perlu diingat vector space itu berbeda dengan vektor. Vektor adalah elemen dari vector space. Jadi vector space itu kalau kalian belajar mungkin pernah menggunakan bahasa pemrograman Python, oke, vector space itu adalah set. Jadi di dalam set itu urutannya tidak penting. Jadi dalam vector space itu sama seperti di kelompok aritmatik. Oke, bilangan integer, bilangan real, urutannya tidak penting. Sebuah set itu urutannya tidak penting. Nah, tetapi elemen dari set itu sendiri, oke, kalau di vector space, elemen dari set itu sendiri adalah vektor. Nah, vektor itu sendiri adalah, kalau di dalam Python itu adalah list. Jadi, list itu urutannya penting. Oke, nah elemen dari vektor adalah skalar. Nah, jadi konsep skalar, vektor space ini harus dipahami secara mendalam karena ini adalah bagian yang akan kita sering ulang-ulang nanti di dalam buku ini. Kurang lebih seperti itu. Ya, berarti vector space itu sekumpulan vektor dengan dimensinya yang sama ya, Ko ya? Iya. Dia mungkin satu lebih vektor. ya, mungkin lebih jelasnya ini langsung kelihatan di sini sih. Jadi vector space itu di dalamnya sudah ada himpunan vektornya. Himpunan vektor itu berarti terdiri dari banyak vektor beserta dengan dua operasi yang bisa kita jalankan di sana. Itu adalah operasi tambah dan juga dot operation. Jadi vector space ataupun ruang vektor itu sudah meliputi himpunan vektor beserta dengan operasi yang bisa kita jalankan terhadap elemen di dalam himpunan vektor. Ya, betul. Jadi vector space kalau biasa kalau kita
tuliskan secara secara di bahasa Inggris ya, kalau misalnya kumpulan dari vektor bilangan real, oke? Artinya vektor tersebut di dalamnya adalah elemen bilangan real. Kita biasa tuliskan vector space over vector space over R. Atau kalau kita mau bilang vector space dari kumpulan vektor bilangan kompleks, maka kita tulisnya vector space over C. Jadi artinya vector space ini di dalamnya ada vektor yang di dalam vektor tersebut adalah elemen bilangan kompleks. Nah, cuman perlu diingat vector space itu tidak selamanya isinya adalah vektor bilangan real, vektor bilangan kompleks dan sebagainya. Di dalam vector space, kamu bisa ada vektor yang isinya adalah fungsi atau isinya adalah bilangan set lain. Jadi sama seperti Python, di dalam set itu ada list, di dalam list itu kamu bisa isi apa saja, ada bisa isi fungsi, bisa isi variabel dan sebagainya. Nah, di vector space juga sama. Nah, jadi di dalam vector space itu bisa ada sebuah vektor yang isinya adalah fungsi. Oke. Nah, kalau kita nanti masuk ke salah satu teknik machine learning namanya Gaussian process. Nah, kita akan berurusan dengan vector space yang isinya adalah vektor dari kumpulan fungsi. Nah, itu untuk sekilas tentang Gaussian process. Nah, kurang lebih seperti itu. Oh ya, kalau aku mau nanya nih, kalau misalnya kan kadang biasa ditulis nih ada sebuah vector space ya kan, jadi vector space ini semua adalah bagian dari himpunan bilangan real kayak tadi yang kau bilang vector over R ya, bilangan real. Yeah. Berarti kalau misalnya muncul nih ada satu vektor, terus elemen di dalam vektor itu katakan bilangan lain fungsi atau Euler number atau apapun itu, dia bukan bilangan real. Berarti vektor tersebut bukan bagian daripada vektor yang tadi saya bilang vektor over real itu ya? Maksudnya di dalam vector space ada vektor yang di luar dari misalnya ada satu vector space nih, ada vector space integer lah kita bilang ya. Kemudian ada nyelinap satu bilangan real. Misalnya muncul deh soal, oke, saya punya vektor A ini kita cek elemennya di dalamnya ada fungsi misalnya. Terus ditanya apakah vektor A ini termasuk ke dalam vektor bilangan integer tersebut. Nah, itu jawabannya berarti tidak ya, walaupun dimensinya sama. Iya. Tapi karena ada satu elemen yang fungsi ya. Karena kalau kamu ada dua jenis vektor yang berbeda di dalam vector space, maka dia akan melanggar sifat closure tersebut. Jadi kalau kamu ada dua, kita bilang semuanya adalah, kita anggap satu vector space over Z atau bilangan integer. Tiba-tiba ada nyungsep satu vektor bilangan real. Nah, karena dia masuk satu vektor bilangan real ke dalam vektor integer tadi, maka ketika nanti kamu kalikan real tersebut dengan integer, dia akan keluar dari vektor integer lagi. Hasil dari perkalian integer dengan real adalah real. Artinya dia sudah keluar dari satu set bilangan integer. Berarti closure tadi sudah tidak berlaku. Nah, karena closure tadi tidak berlaku, dia bukan abelian group lagi. Karena dia bukan abelian group, maka itu hanya sebuah set vektor biasa. Kita nggak boleh bilang dia vector space lagi. Dia hanya sebuah set vektor biasa saja. Jadi boleh ada beberapa tipe vektor yang jenisnya berbeda, tapi kita tidak boleh panggil itu vector space. Kalau kita mau panggil itu vector space, dia harus penuhi sebuah peraturan yang tadi Kevin sebutkan. Harus ada closure. Axioma group. Iya, axioma group tadi. Jadi harus ada closure, asosiatif, distributif, dan sebagainya. Jadi sebenarnya yang paling penting mungkin kalau kita lihat dari level atasnya, yang satu pasti pertama kita harus tahu dulu apa itu grup. Apa aja sih sifat dari grup? Itu cuma 4 yang perlu diingat. Closure, yang berarti ada limitation-nya. Apapun elemen di dalam himpunan bilangan tertentu, misalkan bilangan integer, jika kita lakukan operasi tambah maupun kali daripada operasi binernya, itu nanti kita harus tetap bisa mendapatkan elemen yang ada di dalam himpunan tersebut. Sama seperti clock phase arithmetic, seperti ketika kita melihat jam.
Ketika kita melihat jam, kalau misalkan sekarang itu adalah jam 20 dan saya bilang saya ingin ketemuan dengan kamu setelah jam 8, maka hasil yang didapatkan dari penjumlahan 20 dengan angka 8, di mana 20 dan 8 sama-sama berada di dalam himpunan bilangan 20, himpunan bilangan 24 ini, hasilnya itu nanti harus juga berada di himpunan 24. Kita nggak bisa bilang, oh berarti kamu ingin ketemu saya di jam 28. Itu berarti sudah melanggar sifat closer. Ya, semacam itu sih. Hanya saja sudut pandangnya jika di dalam ruang vektor, berarti kita pandang dari vektornya. Vektornya tidak boleh berada di luar daripada vektor yang memang telah kita spesifikasikan dalam himpunan kita. Sama seperti jam, anggap saja melihat jam dinding. Jam dinding itu salah satu contoh dari finite field yang memanfaatkan grup teori. Kita lanjutkan? Yep, Saya lanjut. lanjutkan, Sir? Oke. Ya. Oke, untuk contoh daripada vector space, di sini kita hanya melihat pada contoh 2.11, dia hanya menunjukkan bagaimana operasi penjumlahan dan juga perkalian terhadap nilai skalar itu bisa dilakukan. Jadi bagaimana penjumlahan dilakukan terhadap vektor berdimensi n untuk vektor x dan juga vektor y. Bagaimana perkalian terhadap nilai skalar dilakukan terhadap sebuah nilai skalar lambda tertentu dikalikan dengan vektor x. Jadi semua dilakukan secara linear. Begitu juga untuk vektor yang memiliki dimensi m kali n, yang berdimensi m kali n. Untuk penjumlahan dapat kita lihat ini juga dilakukan secara linear. Begitu juga untuk perkalian terhadap nilai skalar, itu juga dilakukan secara linear. Ini hanya memperlihatkan contohnya ya. Mungkin sedikit untuk catatan. Oh ya, tipsnya untuk membaca buku ini dari saya sih, kalau saya baca bagian remark itu kadang tidak terlalu penting untuk pemahaman, hanya saja mungkin membantu kita dalam membaca isi daripada buku. Jadi remark biasa sih cuma kesimpulan saja, dan biasanya itu teorinya sudah dibahas di atas beserta dengan contoh. Remark itu biasa cuma pendukung saja agar kita bisa membaca buku dengan lebih mudah berikutnya. Jadi untuk catatan berikutnya nantinya kita akan menotasikan vector space dengan huruf V besar, di mana vector space nantinya itu adalah berisi himpunan vektor V tertentu dengan inner operation tambah dan juga outer operation dot, yang kemudian kita kenali sebagai vector addition dan juga scalar multiplication. Dan selanjutnya untuk mempermudah penulisan. Kelvin belum share screen ya? Belum share screen. Dari tadi sudah share screen. Atau di ya, tunggu. Berarti dari tadi kayaknya ada mati share screen ya. Sempat mati. Kok mati? Bentar ya. Ini udah hidup kembali ya? Belum ya? Oh, mati ya? Oh alah. Sejak kapan matinya? Oke, sudah nyala kembali? Sudah nyala kembali? Oke, sudah. Sip, mantap. Oke, kita lanjutkan tadi. Untuk bagian remark itu tidak perlu maksudnya tidak terlalu perlu diperhitungkan, tapi mungkin perlu kita perhatikan. Tujuannya cuma membantu kita membaca isi berikutnya, tapi sebenarnya remark itu kebanyakan hanya berisi kesimpulan atau mungkin catatan untuk buku. Bagaimana kita membaca buku berikutnya. Sedangkan biasa kalau kesimpulan kan teori-teorinya sudah dibahas di atas beserta dengan contohnya. Jadi remark itu tidak perlu terlalu diperhitungkan sih, cuma dibaca saja. Itu tips dari saya. Selanjutnya, untuk mempermudah penulisan nantinya, elemen X di dalam himpunan, di dalam ruang vektor V, elemen X di dalam ruang vektor V akan kita anggap sebagai vektor dari himpunan vektor V itu sendiri untuk mempermudah penulisan nosasi berikutnya. Jadi kalau misalkan di dalam buku nanti kita tulis elemen X yang merupakan bagian daripada ruang vektor V, itu berarti secara tidak langsung yang kita maksud itu adalah himpunan vektor V yang digunakan pada ruang vektor V.
Selanjutnya sebagai catatan juga nantinya di dalam buku tidak akan dibedakan antara penulisan himpunan bilangan real berdimensi n dengan himpunan bilangan real berdimensi n kali 1 ataupun nanti yang akan kita lebih kenali sebagai kolom vektor. Jadi ketika buku menuliskan variabel x itu biasanya nanti akan selalu mewakili kolom vektor. Dan jika buku ingin menulis mengenai row vektor, biasanya nanti akan diikuti dengan tanda transpose yang menandakan bahwa isi vektor ini merupakan row vektor, bukan kolom vektor. Tapi kalau tidak ada tanda transpose, berarti itu adalah kolom vektor. Hanya sebagai catatan untuk membaca berikutnya. Kemudian kita masuk ke dalam subruang vektor. Subruang vektor adalah subhimpunan ataupun himpunan bagian daripada himpunan ruang vektor itu sendiri. Sebentar, sorry. Ya. Jadi sedikit tentang row dan kolom vektor. Row dan kolom vektor itu kalau di buku ya, kita biasanya kan pakai penulisannya itu standarnya adalah kolom vektor, ya. Iya. Nah, cuman perlu diingat kalau kita melakukan pemrograman standarnya adalah row vektor. Kenapa? Karena di NumPy itu mereka menyimpannya itu adalah berdasarkan row. Jadi ketika vektor itu disimpan ke dalam memori untuk mengakses ya mereka aksesnya itu per row. Nah, jadi penulisan row dan kolom ini saya lihat beberapa buku ini ada kadang ada yang konsisten mengikuti akademik. Jadi kalau di akademik itu kalau di buku matematika itu pasti rata-rata orang tulis kolom vektor. Ketika dituliskan dalam baris dia pakai transpose. Nah, tapi kalau di buku yang lebih ke machine learning atau di paper-paper yang lain, kadang ada orang yang lebih suka menulis dalam row vektor bukan kolom vektor. Kenapa? Karena ketika kamu ketikkan di NumPy atau di PyTorch, oke? Itu lebih gampang kamu tuliskan fungsinya di dalam row vektor, terus kamu langsung terjemahkan ke dalam NumPy, itu langsung menggunakan row. Tapi kalau kamu tuliskan dalam kolom vektor, jadi biasa kita sebelum kita buat coding untuk neural net atau RNN, LSTM, biasa kita harus tuliskan dulu formulanya satu persatu, oke? Nah, kalau kita tuliskan dalam kolom vektor, nanti waktu kita pemrograman, kita harus putar sedikit otaknya, kemudian kita harus translate lagi menjadi row vektor. Nah, tapi herannya, anehnya, ketika nanti NumPy atau PyTorch itu pemrogramannya pindah ke CUDA untuk GPU processing, di sana balik lagi kembali ke kolom vektor. Jadi di CUDA itu prosesnya adalah menggunakan kolom vektor balik. Jadi GPU itu mengakses vektor di memori berdasarkan kolom. Nah, jadi ini mungkin hal yang subtle yang mungkin tidak begitu diperhatikan kalau Anda fokusnya hanya ya atau biasa kita hanya sehari-hari hanya belajar matematika dengan kertas ya, setiap hari hanya menuliskan matematika di kertas. Tapi ketika kita mulai membaca paper, mulai membaca buku dan sebagainya, yang paling penting itu tipsnya itu adalah pastikan vektor yang tertulis di paper itu sesuai dengan vektor yang Anda pikir. Jadi kalau Anda pikir itu kolom vektor, pastikan itu adalah kolom vektor. Jangan Anda baca, pikir ini kolom vektor, ternyata autornya tulis semua pakai row vektor. Nah, itu satu tips. Kemudian tips yang dari saya, lebih baik kita konsisten daripada kita mengikuti buku atau mengikuti pemrograman. Jadi kalau saya personal, saya itu selalu menggunakan kolom vektor. Kenapa? Karena asal buka buku itu selalu nampak kolom vektor. Nah, nanti ketika saya tuliskan formula untuk RNN atau LSTM atau apapun, ketika saya baca paper dan sebagainya, kalau autornya menggunakan row vektor, itu saya akan terjemahkan semua ke kolom vektor, kemudian baru saya pelajari bagaimana memahami formulanya. Atau ketika saya mau menuliskan NumPy, itu saya akan paksakan semua untuk mengikuti vektor yang ada yang saya tulis. Jadi bedanya nanti waktu pemrograman di NumPy itu 5 kali 1 atau 1 kali 5. Nampaknya sekilas sederhana, tapi nanti waktu kalau Anda campur-campur row dan kolom,
itu bisa lari semuanya. Makanya lebih baik fokus pada satu kalau kita sebut itu satu major, row major atau column major. Nah, dari saya sendiri saya lebih familiar dengan kolom, maka saya selalu pakai kolom. Kalau saya lihat orang tulis row, saya translate menjadi kolom. Kurang lebih itu trik dari saya. Ya, lanjut silakan. Ya, berasa juga sih beberapa kali bingung juga sih bacanya, kadang nggak konsisten. Iya. Oke, kita kembali ke subruang vektor. Jadi subruang vektor itu merupakan himpunan bagian dari himpunan ruang vektor sendiri. Disebut sebagai himpunan bagian karena semua elemen di dalam subruang vektor ada juga di dalam himpunan ruang vektornya. Jadi merupakan bagian kecil daripada ruang vektor yang lebih besar. Secara intuisi memiliki sifat yang sama ketika dilakukan operasi terhadap elemen-elemen di dalam subruang vektor, yang mana hasil akan selalu berada di dalam subruang vektor juga. In a sense, yang maksudnya itu adalah mereka tertutup ataupun memiliki sifat closure yang sama dengan groups pada pemahaman kita. Ini ada sedikit definisi. Subruang vektor juga lebih sering dikenal sebagai subruang linear jika diikuti dengan konteks yang kuat dan mendukung. Jadi lebih sering mungkin orang tulisnya itu langsung subruang linear saja, bergantung daripada konteks. Kalau misalkan pada konteks penulisan itu sudah cukup mendukung, membantu pemahaman pembaca, maka mereka tidak akan menuliskan lagi itu sebagai subruang daripada vektor. Merupakan ruang vektor yang memiliki himpunan U yang merupakan himpunan bagian daripada himpunan V yang memenuhi sifat di mana U kali U nantinya akan menghasilkan elemen di dalam himpunan vektor U itu sendiri. Dan jika dilakukan perkalian terhadap, ini tambah ya. Ini tambah. Jika dilakukan perkalian terhadap bilangan skalar tertentu dari himpunan bilangan real, nantinya juga akan menghasilkan elemen di dalam himpunan vektor U itu sendiri. Untuk menentukan apakah sebuah grup U memang merupakan subruang vektor daripada ruang vektor V, maka perlu kita buktikan bahwa U memenuhi sifat-sifat yang ada di dalam keterangan ini, yaitu pertama, himpunan vektor U di dalam subruang vektor U tidak boleh kosong ataupun nol. Kemudian dalam himpunan vektor U nanti juga harus memilih vektor nol. Alasannya adalah memenuhi sifat yang dua, yaitu Halo. Halo. Ada yang bisa dengar saya? Halo, Sir. Bisa, Sir. Halo, Putus ya? kayaknya saya sinyalnya disconnect ya? putus. Oh iya. Disconnect barusan. Sampai mana tadi? Tadi sampai yang Sampai mana? Bentar. Mulai putus-putusnya itu waktu bahas sifat-sifat dari subspace U tidak sama dengan kosong. U tidak boleh kosong. Nol elemen dari. Ya, jadi kembali lagi, sifat-sifat yang harus dipenuhi oleh subruang U jika dia ingin menjadi subruang daripada ruang vektor V, maka himpunan vektor U di dalam subruang vektor U. Halo?
Kevin, share screen lah. Oh iya, belum masuk. Oke. Oke. Sudah masuk semua? Sudah Belum. kelihatan semua? Belum. Oke. Lagi loading Oke, kali ya. Oke, kita lanjutkan. Untuk dapat untuk dapat dianggap sebagai subruang vektor daripada ruang vektor V, maka subruang vektor U harus memenuhi sifat-sifat yang ada di sini, di mana himpunan vektor U di dalam subruang vektor U itu tidak boleh kosong dan harus memiliki vektor 0 di dalamnya. Alasannya adalah untuk dapat memenuhi sifat yang kedua, di mana sifat yang kedua itu adalah subruang vektor U harus memiliki sifat closure terhadap outer operation, di mana untuk semua nilai skalar lambda yang merupakan elemen dari himpunan bilangan real dan untuk semua vektor X di dalam himpunan vektor U, jika kita kalikan nantinya harus dapat menghasilkan vektor yang ada di dalam himpunan vektor U. Jadi, misalkan jika nilai lambda kita ambil itu adalah 0, karena 0 merupakan salah satu elemen di dalam himpunan bilangan real, itu dikalikan dengan vektor apapun nantinya, hasilnya itu adalah vektor 0. Sehingga kita harus memastikan bahwa himpunan vektor U itu memang telah memiliki vektor 0 di dalamnya. Jika tidak, maka sifat ini tidak akan dapat dipenuhi. Selanjutnya, sifat closure terkait dengan inner operation, di mana untuk semua vektor X dan juga vektor Y di dalam himpunan vektor U, jika kita jumlahkan, itu kita pastikan harus tetap menghasilkan vektor yang ada di dalam himpunan vektor U. Untuk lebih jelasnya mungkin bisa kita lihat di dalam gambar 2.6. Di dalam gambar 2.6, salah satu contoh yang memenuhi sifat closure inner operation itu adalah gambar B, di mana jika kita ambil sembarang vektor yang ada di dalam ruang vektor B, misalkan saya pilih vektornya ini adalah minus 5, minus 5, ini nggak mungkin minus 5, minus 5 ya, pastinya nggak mungkin, cuma ini hanya contoh, minus 5, minus 5, ditambah dengan mungkin 4,4, maka kita tetap akan menghasilkan vektor yang tetap berada pada garis dari ruang vektor B. Karena mau kita tambahkan dengan sembarang vektor di dalam ruang vektor B apapun nantinya, kita tetap akan bergerak segaris dengan garis daripada ruang vektor B. Ini memenuhi sifat closure terhadap inner operation. Salah satu contoh yang tidak memenuhi sifat closure terhadap inner operation itu bisa kita lihat pada subruang vektor A ataupun ruang vektor A. Di dalam ruang vektor A, contohnya jika di sini ada titik 5,5, saya tambahkan dengan titik vektor mungkin di sini 7,8, mungkin saya akan mendapatkan hasil vektor yang sudah berada di luar daripada ruang vektor A. Ini berarti tidak memenuhi sifat closure daripada operasi penjumlahan ataupun inner operation. Ini sedikit contoh untuk melihat secara visual bagaimana sifat ini harus bisa dipenuhi. Jadi memang jika kita lihat sesuai dengan catatannya, dari keempat gambar yang ada di sini, yang benar-benar dapat kita anggap sebagai subruang vektor, itu hanya ruang vektor D, yang hanya berisi vektor 0,0. Jadi kalau kita cek untuk sifatnya, kita ambil sembarang elemen vektor yang ada di dalam himpunan vektor D, itu 0,0, kita jumlahkan dengan sembarang elemen di dalam himpunan vektor D, di dalam himpunan vektor D lagi, itu berarti cuma ada 0,0 lagi. Kita kalikan, hasilnya tetap berada di dalam ruang vektor D. Sama juga kalau kita jumlahkan, hasilnya juga berada di dalam ruang vektor D. Kalau kita kalikan berarti menggunakan nilai skalar ya. Nilai skalar berapapun itu nantinya, jika dikalikan dengan vektor 0, hasilnya tetap akan menghasilkan vektor 0. Sehingga kedua sifat yang ada di sini terpenuhi. Jadi mungkin cuma perlu diperhatikan dua sifat yang ini ya. Ini cuma membantu, jadi bisa langsung sekilas lihat langsung tahu, bukan merupakan subruang vektor. Ini adalah sedikit catatan yang membahas lebih detail. Ruang vektor A dan C tidak dapat memenuhi sifat closure dalam operasi penjumlahan maupun perkalian terhadap nilai skalar. Sedangkan untuk ruang vektor B, meskipun memenuhi sifat closure dalam operasi penjumlahan, tetapi gagal memenuhi sifat closure dalam operasi perkalian terhadap nilai skalar.
dan juga melanggar syarat pertama. Himpunan solusi dari sistem persamaan linear homogen yang didapatkan dengan menggunakan REF ataupun row echelon form merupakan subruang dari himpunan vektor bilangan real berdimensi n. Begitu juga untuk sebaliknya. Untuk mencari nilai daripada x1, x2 hingga dengan xn ataupun n yang tidak sejumlah n variabel yang tidak kita ketahui, kita bisa menggunakan sistem persamaan linear yang telah kita pelajari pada awal pembahasan chapter 2 dengan menggunakan Gaussian elimination. Kita lanjutkan. Linear independence. Di dalam sekumpulan vektor tidak mustahil, yang berarti mungkin, untuk menemukan sekumpulan vektor yang sebenarnya dapat direpresentasikan dengan penjumlahan dan scaling ataupun perkalian terhadap nilai skalar dari vektor lainnya. Dan operasi ini biasa nanti akan kita sebut sebagai linear combination ataupun kombinasi linear. Linear independence sendiri itu adalah salah satu konsep terpenting dalam linear algebra. Secara intuitif, himpunan vektor independen yang linear terdiri dari vektor yang tidak memiliki redundansi di dalamnya, yaitu jika salah satu vektor tersebut dihapus, maka ada informasi penting yang benar-benar hilang di dalam. Mungkin untuk lebih jelas nanti bisa dilihat di dalam contoh vektor dua dimensi yang menggambarkan geografis dari sebuah kota. Linear combination itu adalah perkalian skalar yang disertai dengan penjumlahan atau mungkin tidak disertai dengan pasti disertai dengan penjumlahan terhadap dua atau lebih vektor di dalam sebuah ruang vektor. Jadi untuk lebih jelasnya itu bisa dilihat contohnya dalam persamaan 2.65. Atau mungkin lebih jelasnya itu sudah pernah kita bahas pada sistem persamaan linear di awal pembahasan chapter 2 pada saat kita melakukan Gaussian elimination, termasuk sebagai salah satu operasi yang bisa kita gunakan. Berikutnya, vektor 0 dapat selalu direpresentasikan dengan kombinasi linear dari sejumlah k vektor. X1, X2 hingga dengan XK, karena hasil penjumlahan dari seluruh vektor yang telah dikalikan dengan nilai skalar 0 akan selalu menghasilkan vektor 0. Jadi kalau misalkan nilai daripada skalar semuanya itu adalah 0, kita kalikan dengan vektor X1, X2 sampai dengan XK, mau berapapun nanti isi daripada vektor tersebut, semua akan menghasilkan vektor 0. Yang kemudian kalau kita tambahkan, itu tetap akan menghasilkan vektor 0. Jadi ini cukup mudah untuk kita dapatkan. Persamaan ini cukup mudah untuk kita dapatkan. Kita pastikan saja nilai skalar itu adalah 0 dan tetap akan 0. Hanya saja di dalam buku ini nantinya, kita berusaha untuk mencari kombinasi linear yang lebih signifikan ataupun non-trivial, tidak semudah itu, yang dapat menghasilkan vektor 0 tanpa perlu mengkalikan seluruh vektor dengan nilai skalar 0. Jadi di sini itu adalah kita mencari kombinasi nilai skalar di mana tidak semua nilai skalarnya itu berisi 0, tetapi masih bisa menghasilkan vektor 0 pada akhirnya. Jika ditemukan kombinasi linear yang signifikan seperti ini, maka kumpulan vektor ini dependen secara linear ataupun bersifat linearly dependent. Jika sama sekali tidak ditemukan kemungkinan solusi untuk nilai skalar tersebut, maka vektor ini bebas secara linear ataupun bersifat linearly independent. Masih terhubung? Oke. Ya, lanjut. Ini contohnya. Di dalam contoh kita bisa lihat dalam contoh sebuah peta geografis bisa kita gambarkan dengan vektor dua dimensi yang memiliki beberapa informasi, di mana informasi-informasi tersebut mungkin merupakan nilai vektor yang dapat kita jumlahkan terhadap vektor kita saat ini. Pertanyaannya adalah bagaimana kita bisa mencapai kota Kigali dari kota Nairobi.
Dalam contoh gambar ini, himpunan vektor dua dimensi yang digunakan untuk menggambarkan koordinat geografis kota Kigali dan Nairobi merupakan contoh himpunan vektor yang bergantung secara linear ataupun linearly dependent. Karena terdapat informasi yang bersifat redundan, di mana informasi yang diberikan pada vektor 751 West itu sebenarnya dapat direpresentasikan atau memiliki nilai yang sama dengan hasil penjumlahan terhadap vektor 506 Northwest dengan 374 Southwest. Hanya jika ketika kita menghilangkan informasi inilah barulah kumpulan vektor ini dapat kita anggap sebagai linearly independent. Tetapi di dalam contoh ini adalah salah satu contoh vektor kumpulan vektor linearly dependent atau memiliki informasi yang redundan. Beberapa sifat yang membantu dalam mengenal himpunan vektor yang linearly independent itu adalah sifat bahwa himpunan vektor hanya akan memiliki sifat linearly dependent atau linearly independent. Jadi tidak ada sifat di tengah-tengahnya ataupun sifat abu-abunya. Jika terdapat vektor 0 di dalam himpunan vektor, maka himpunan vektor tersebut bersifat linearly dependent karena himpunan vektor berarti vektor-vektor yang ada di dalam himpunan vektor tersebut sebenarnya dapat kita representasikan dengan hasil penjumlahan daripada vektor 0 ditambah dengan vektor itu sendiri. Jika terdapat vektor yang merupakan hasil scaling dari vektor yang lain dalam himpunan vektor, maka vektor tersebut juga bersifat linearly dependent karena sebenarnya informasi daripada vektor kedua yang merupakan hasil scaling daripada vektor pertama mungkin itu sudah bisa kita representasikan hanya dengan menggunakan hasil scaling daripada vektor pertama. Salah satu cara praktis untuk mengetahui apakah himpunan vektor bersifat linearly independent adalah dengan menggunakan Gaussian elimination untuk membentuk matriks atau mengubah matriks ke dalam bentuk RF-nya atau row echelon form-nya. Dengan ini, setelah kita bentuk row echelon form-nya, nantinya kita perlu untuk mengidentifikasikan pivot daripada masing-masing kolom. Untuk setiap kolom yang memiliki pivot, menunjukkan bahwa vektor tersebut memang bersifat linearly independent. Tetapi jika sebuah kolom tidak memiliki pivot, maka vektor tersebut itu tidak bersifat linearly independent atau mungkin atau lebih jelasnya sifatnya itu adalah linearly dependent. Untuk contoh bisa langsung dilihat di sini ya, di sini kita lihat di dalam kolom 2 itu tidak ada pivot sama sekali, sehingga kita bisa katakan bahwa kumpulan vektor yang ada di sini itu termasuk kumpulan vektor yang bersifat linearly dependent karena pada kolom kedua itu tidak memiliki pivot dan kita ketahui ternyata memang vektor pada kolom kedua itu dapat kita gambarkan dengan melakukan scaling terhadap vektor pada kolom pertama, yaitu tinggal dikalikan dengan 3, maka kita dapatkan informasi yang sama juga. Contoh yang lain, kita bisa melihat contoh pada 2.14. Di dalam contoh pada 2.14, kita diberikan 3 buah vektor, X1, X2, dan juga X3. Pastikan ketiga vektor ini bersifat linearly independent, karena jika salah satu daripada vektor ini bersifat linearly dependent, maka kumpulan vektor ini ataupun himpunan vektor ini dapat kita anggap sebagai linearly dependent. Pertama, pastikan bahwa tidak ada kombinasi nilai skalar lambda 1, lambda 2, dan juga lambda 3 tidak 0 yang jika dikalikan dengan vektor X1, X2, dan juga X3 itu dapat menghasilkan nilai 0. Pastikan tidak ada kemungkinan solusi untuk persamaan ini. Caranya adalah pertama kita lakukan proses Gaussian elimination seperti yang kita lakukan pada sistem persamaan linear sebelumnya pada awal pembahasan chapter 2. Kemudian kita dapatkan bentuk RF-nya, row echelon form-nya. Dari row echelon form, kemudian kita identifikasikan kolom mana yang tidak memiliki pivot.
jika kita lihat daripada row echelon form yang kita dapatkan, semua kolom itu memiliki pivot. Untuk kolom pertama itu kita memiliki pivotnya, untuk kolom kedua kita memiliki pivotnya, sama juga untuk kolom ketiga kita juga memiliki nilai daripada pivotnya. Yang berarti vektor himpunan vektor x1, x2, x3 itu merupakan salah satu contoh daripada himpunan vektor yang bersifat linearly independent. Karena tidak ada informasi yang berulang ataupun redundant di dalam. Untuk salah satu contoh yang lain, kita bisa ambil jika terdapat sejumlah M kombinasi linear dari vektor linearly independent B1, B2, B3 hingga dengan BK. Jadi vektor B1, B2 hingga dengan BK itu sudah kita identifikasikan sebagai himpunan vektor linearly independent. Maka kita bisa dapatkan sejumlah M vektor hasil kombinasi yaitu X1, X2 hingga dengan XM. Jadi dengan sekumpulan kombinasi linear yang ada, yaitu sejumlah M kombinasi linear yang ada, kita bisa mendapatkan vektor yang baru yaitu vektor X, 1 hingga dengan XM. Pertanyaannya sekarang adalah bagaimana kita bisa membuktikan bahwa nilai vektor yang baru ini vektor X1, X2 hingga dengan XM itu merupakan himpunan vektor yang juga bersifat linearly independent. Caranya adalah pertama kita dapat mensederhanakan penulisan daripada penjumlahan ini dengan cara mengumpulkan semua elemen di dalam vektor B ke dalam sebuah matriks. Jadi membentuk sebuah matriks B besar yang kemudian akan kita ubah penulisan rumusnya itu menjadi B dikali dengan lambda J, di mana lambda J merupakan lambda untuk masing-masing kombinasi linear yang akan digunakan untuk menghasilkan vektor terkait, vektor X terkait. Jadi contohnya jika kita ingin mencari nilai daripada vektor X1, maka lambda yang akan kita gunakan itu adalah lambda dengan lambda dari kombinasi linear pertama, kombinasi linear pertama. Dan untuk mungkin untuk memperjelas setelah kita ubah ini ke dalam bentuk matriks, sebenarnya masing-masing dari nilai lambda jika kita sederhanakan mungkin kita hanya melihat pada persamaan pertama. Jika kita hanya melihat pada persamaan pertama, mungkin terdapat B1, B2 hingga dengan BK. Kita anggap saja B1 dengan B2 itu kita gabungkan menjadi satu matriks. Itu berarti matriksnya itu berukuran 2 kali K, karena kita nggak tahu jumlah daripada K. Kita dapatkan sebuah matriks B, nilai daripada lambda itu dapat langsung kita tarik keluar dengan cara mengubah nilai lambda tersebut, kombinasi nilai lambda tersebut menjadi sebuah kolom vektor. Makanya di sini bisa kita gambarkan lambda untuk masing-masing kombinasi linear 1 hingga dengan M itu merupakan representasi daripada sebuah kolom vektor yang menyimpan nilai lambda untuk masing-masing kombinasi linear yang ada. Oke. Berikutnya, karena kita ingin membuktikan bahwa hasil daripada vektor X itu merupakan himpunan vektor yang bersifat linearly independent, maka pertama kita harus membuktikan dulu bahwa kemungkinan solusi untuk hasil penjumlahan beserta perkalian nilai skalar psi untuk XJ atau nanti kita katakan sebagai linear combination-nya itu tidak akan bisa menghasilkan nilai 0 ataupun tidak ada kemungkinan nilai psi yang bisa menghasilkan vektor 0. Notasi yang kita tuliskan nantinya itu dapat kita sederhanakan menjadi nilai daripada vektor X itu dapat kita pecah menjadi matriks B dikali dengan lambda J tergantung daripada kombinasi linear kita saat ini. Kemudian B karena tidak bergantung daripada perulangan di dalam penjumlahan itu dapat kita tarik keluar dengan sifat distributif daripada penjumlahan. Sehingga terakhir sebenarnya yang perlu kita buktikan itu hanyalah apakah kolom vektor daripada lambda itu memiliki sifat linearly independent. Karena jika iya, otomatis kita telah membuktikan bahwa himpunan vektor X itu juga memiliki sifat linearly independent dari pemecahan persamaan ini.
Dari sini dapat kita ambil kesimpulan bahwa sebenarnya jika kita memiliki sekumpulan M kombinasi linear yang membentuk kemudian K vektor X, akan bersifat linearly dependent jika nilai M lebih besar daripada K, karena akan selalu ada non-pivot column jika jumlah vektor lebih kecil dari jumlah kombinasi linear yang ada. Lebih jelas dapat langsung dilihat pada contoh 2.15. Jadi di dalam contoh 2.15 kita lihat bagaimana caranya kita dapat mengetahui apakah vektor X1, X2, X3, X4 yang merupakan kombinasi linear daripada vektor B1, B2, B3, dan B4 itu nantinya merupakan himpunan vektor linearly independent. Proses yang akan kita lakukan adalah pertama, menguji apakah nilai lambda yang digunakan pada masing-masing kombinasi linear setelah diubah menjadi kolom vektor, itu merupakan vektor yang bersifat linearly independent. Jadi pertama kita ubah dulu lambda yang ada di dalam kombinasi linear ke dalam bentuk kolom vektornya masing-masing. Misalkan di sini kolom vektor pertama itu adalah kombinasi linear pertama 1, minus 2, 1, dan minus 1. Untuk nilai lambda berikutnya ataupun kolom vektor berikutnya dari kombinasi linear berikutnya minus 4, minus 2, 0, dan juga 4. Sampai dengan pada persamaan terakhir itu kita ambil lambdanya 17, minus 10, 11, dan juga 1. Setelah kita hasilkan compact formnya, berikutnya kita tinggal jalankan Gaussian elimination sehingga nantinya akan kita dapatkan bentuk REF-nya ataupun row echelon formnya. Dari row echelon formnya kemudian kita identifikasi pivot untuk masing-masing kolom. Untuk kolom pertama ada pivotnya, untuk kolom kedua ada pivotnya, untuk kolom ketiga ada pivotnya, untuk kolom keempat itu tidak ada pivotnya. Jika kita ingat kembali pada sistem persamaan linear sebelumnya yang kita bahas pada awal pembahasan chapter 2, menggunakan trik minus 1, jika menggunakan trik minus 1 ini kita ubah menjadi minus 1, maka sebenarnya kita dapatkan kemungkinan solusi yang jika kita kalikan kemungkinan solusi nilai psi yang jika kita kalikan terhadap kolom vektor lambda itu akan menghasilkan vektor 0, dan vektor 0 dikalikan dengan matriks apapun dalam vektor apapun itu tetap akan menghasilkan vektor 0 kembali, yang berarti sifat daripada himpunan vektor tersebut itu adalah linearly dependent. Ya, sudah selesai. Sampai di sini ada pertanyaan? Oke. Jadi sedikit saya tambahkan, mungkin lebih ke practical aspeknya. Jadi kenapa linear independent dan subspace itu penting di machine learning ya? Nah, coba kita bicara dengan menggunakan contoh-contoh yang praktis. Bayangkan pertama kita bicarakan dulu tentang subspace. Jadi bayangkan kalau Anda memiliki Anda akan training sebuah data yang berjalan di dimensi yang tinggi. Contohnya mungkin satu jenis data itu punya 100 fitur, ya kan? Berarti kita ada sebuah vector space R pangkat 100. Artinya kamu akan berurusan dengan vektor-vektor yang elemennya ada 100 buah. Nah, tentu saja untuk machine learning itu proses trainingnya itu akan sangat susah dan agak sedikit berat dan mungkin impossible. Nah, biasanya kita lakukan yang namanya proyeksi linear projection. Jadi vector space yang tadi kita proyeksi ke subspace yang lebih kecil. Misalnya saja adalah R pangkat 10 atau R pangkat 25. Nah, di subspace inilah kita lakukan proses training. Dan hasilnya itu
akan menyerupai seperti ketika Anda mirip menyerupai seperti ketika Anda melakukan training di vector space yang dimensinya lebih tinggi. Nah, untuk subspace ini nanti akan kita temukan lagi nanti ketika kita belajar tentang neural network. Kalau di neural network kita itu kita sering mendengar yang namanya bias. Jadi beta weight W dikali dengan inputnya ditambah dengan bias. Itu biasa rumus di dalam neural network. Nah, ketika kita bicara subspace, kita bisa koneksikan ke rumus yang tadi. Jika kita tidak ada bias, artinya bias itu tidak ada, kita hanya kalikan W dengan inputnya, maka hasil dari perkalian itu bukan merupakan subspace. Karena harus ada bias baru kita bisa pastikan vector space hasil dari perkalian itu melewati titik nol. Nah, mungkin ini agak sedikit kompleks, saya tidak akan masuk lebih dalam, tapi kurang lebih subspace adalah seperti contoh yang tadi saya kasih. Nah, kalau untuk linear independence, ini kasusnya lebih sering kita temui. Misalkan kita punya sebuah kasus di mana kita mau menentukan apakah seseorang itu layak untuk mendapatkan kartu kredit atau tidak. Jadi keluarannya adalah 1 dan 0. Nah, fiturnya mungkin hanya 2 aja, gajinya dan jumlah anaknya mungkin, gaji dan anak. Nah, kalau kita mau lakukan training, maka yang kita lakukan sebenarnya adalah kita mencari konstannya lambda yang tadi yang Kevin yang ceritakan. Jadi kita harus mencari konstanta yang pas sehingga kita bisa mendapatkan pengali ke fitur tadi dan hasilnya adalah 1 atau 0 untuk menentukan apakah orang ini layak untuk terima kartu kredit atau tidak. Nah, linear independence itu berperan ketika kita mengecek dataset kita. Jadi bayangkan kalau ada satu buah instan data di mana penghasilannya adalah 1 juta, anaknya ada 2. Kemudian kita lihat instan data berikutnya, penghasilannya 2 juta, anaknya 4. Kemudian penghasilannya 4 juta, anaknya ada 6. 1, 2, 4, berarti 2, 4, 8. Berarti 4 dan 8. Nah, kalau ada 3 data training seperti tadi, kalau kita lihat teorinya tadi, berarti semuanya itu adalah linear dependence ya. Karena pada intinya itu adalah pengali dari sebelumnya. Jadi orang dengan gaji 1 juta dan 2 anak itu kurang lebih sama dengan orang dengan gaji 2 juta dan 4 anak. Tidak ada pembedanya. Jadi kalau Anda lakukan training di data tadi yang linear dependence, Anda tidak akan bisa mendapat weight yang bagus. Kenapa? Karena seperti yang tadi yang sudah dijelaskan itu tidak ada informasi yang bisa dipelajari. Oke. Ketika neural net Anda mencoba untuk melatih berdasarkan data tadi, dia tidak akan bisa mendapatkan hasil yang unik atau weight yang unik. Weight-nya itu akan sama saja, jadi akan dianggap sama. Nah, jadi dengan kata lain, ketika kita mau melakukan proses training data, kita harus pastikan bahwa poin-poin data yang kita dapat itu dibandingkan dengan poin data yang lain itu adalah linear independent, sehingga kita bisa mendapatkan informasi yang penting untuk melatih weight kita tadi atau lambda kita tadi. Nah, jadi ya mungkin kita tidak pernah melakukan pengecekan secara langsung ya, karena data kita kadang dimensinya sangat banyak dan itu mustahil untuk mengecek satu persatu datanya. Tetapi ya untuk mengetahui dasar seperti ini dibutuhkan nanti ketika kita belajar teori-teori seperti PCA, oke, atau kita belajar teori yang SVD dan sebagainya. Saya kurang tahu apakah di bukunya ada bahas PCA dan sebagainya, bagaimana mengubah sebuah input dari yang besar ke kecil dengan menggunakan aspek-aspek independence antara data. Jadi yang dependence itu nanti akan dianggap dihiraukan dan kita hanya fokus pada aspek-aspek yang independen saja. Nah, kurang lebih itu sedikit dari saya. Mungkin teman-teman yang lain ada yang mau tambahkan? Oke, Go. Udah nggak ada lagi. Oke. Kalau tidak ada,
kita bahas dari Kevin sendiri ada yang mau ditambahkan? Kalau kita pandang linearly independence itu mungkin sebagai contoh di dalam praktiknya itu adalah mengenali parameter-parameter yang bisa memiliki informasi berharga untuk pengambilan keputusan, itu bisa juga kan, Sir? Ya, pada dasarnya semua proses training itu kan pada dasarnya adalah mencoba mencari lambda yang tadi ada di equation yang tadi yang dijelaskan. Iya. Nah, kalau dalam linear equation itu semua persamaannya itu adalah linear dependence, maka tidak ada informasi yang bisa kita pelajari otomatis, kita tidak bisa mendapatkan lambda yang bagus. Nah, jadi itu penting untuk jadi contoh yang tadi tentang decision making ya harus melihat faktor-faktor dependence dan independence juga. Dapat visualnya sih. Ya mungkin nanti kita akan bahas ini nanti lebih lanjut ketika kita bahas basis dan sebagainya. Nanti itu akan dibahas sekali lagi di basis. Nah, bicara tentang basis, basis itu topik berikutnya. Ya, makanya kita akan bahas tentang masih tentang linear independence. Jadi basis itu erat sekali dengan linear independence dan sebagainya. Untuk reading group berikutnya kita akan bahas dari halaman 44 yaitu basis and rank. Kemudian kita akan masuk sampai ke halaman sebentar ya, halaman 53. Jadi kita akan fokuskan ke pembahasan mengenai basis dan rank. Kalau sampai 272 nanti untuk yang 2 bulan berikutnya lagi. Jadi 44 sampai 53. Nah, untuk reading group berikutnya saya kira-kira ada yang mau jadi moderator untuk reading group berikutnya. Aku coba, boleh lah mungkin. Coba. Jadi Alvin moderator untuk reading group berikutnya ya. Jadi untuk sekali lagi halaman 44 sampai halaman 53. Itu untuk yang berikutnya itu harus Alvin harus mulai bacanya lebih awal ya. Karena basis dan rank ini nggak pernah disentuh di mata kuliah di kuasa di Mikosia ini nggak pernah disentuh. Ini hal yang baru sama sekali. Dan kecuali Anda fokus ke teori-teori matematika atau ambil jurusan matematika, baru Anda belajar tentang basis dan rank. Tapi sebenarnya dia sederhana saja. Dia basis itu ya nanti ada bahas tentang dependent dan independence juga. Tidak jauh-jauh dari yang pembahasan yang tadi. Oke, Ko. Ya, siap, Ko. Oke, ada yang mau ditambahkan lagi sebelum kita tutup reading group hari ini? Tidak Dari ada? saya tidak ada lagi, Sir. Oke, terima kasih. Sampai jumpa bulan depan. Terima kasih. Sampai jumpa, Sir. Thank you, Ko Kelvin. Thank you. Yuk. Oke. Yuk duluan ya.